Indonesia sebetulnya. Di satu sisi dia bukan di satu sisi dia tetap komited Indonesia pada penegakan kemerdekaan Palestina, tapi juga menariknya tidak pernah ikut campur atau terlibat dalam sengkarut di Timur Tengah sendiri. Jadi ada satu posisi Indonesia yang cukup tepat menjadi leading aktor di dalam prakarsa perdamaian. Nah, cuman memang dalam konteks ini kan Indonesia tidak bisa sendiri. Pertama, kalau mau jadi juru damai harus punya tema yang jelas, menggambarkan apa yang menjadi inti dari atau jantung konflik antara Israel dan Palestina maupun dengan Iran itu sendiri. Kedua, Indonesia harus menempatkan skim juru damai ini dalam kerangka mengatasnamakan kepentingan luas dari Global South atau negara-negara berkembang. Dan ketiga, harus sesuai dengan skema spirit Asia Afrika Compact. Sirine pertahanan bergema di langit malam Israel. Rudal-rudal dari Iran dan Hezbollah menghujani Israel setelah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Warga Israel pun mengungsi ke bunker-bunker bawah tanah yang telah disiapkan. Saat ini Israel telah bersiap menghadapi serangan balasan dari Iran dan Hezbollah. Sejumlah rumah sakit pun mulai mengevakuasi pasiennya ke bawah tanah. Salah satunya Rumah Sakit di Gamatgan yang telah memindahkan seluruh operasinya ke fasilitas darurat di bawah tanah. Rumah sakit ini akan menjadi lokasi perawatan medis darurat selama perang. Masuk hari kelima perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi. Di embargo puluhan tahun tidak membuat Iran kehilangan taringnya. Terbukti rudal-rudal Iran berhasil meluluh lantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Komando Pusat Amerika CENTCOM pada 2025 menyebut Iran punya 3.000 lebih rudal balistik dengan 13 jenis rudal. Dilansir dari Iran Watch, Iran sudah membangun kemampuan rudal strategis dengan kemampuan jarak tembak pendek, sistem rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai Israel, bahkan Eropa Selatan, rudal jelajah, hingga rudal dengan sistem peluncur satelit. 4 model rudal balistik jarak pendek Iran punya jangkauan 300 hingga 1.000 km. 5 rudal balistik jarak menengah punya jangkauan 1.000 hingga 3.000 km, bisa menyerang negara jauh seperti Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. 2 rudal jelajah Iran punya jangkauan hingga lebih dari 2.000 km. Rudal ini bisa diluncurkan diam-diam dari darat. Rudal dengan sistem peluncur satelit digunakan misi luar angkasa yang menggunakan sistem peluncur dengan teknologi mirip rudal balistik jarak jauh bisa dialih fungsikan untuk keperluan militer. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut rudal Khorramshahr menjadi rudal yang paling kuat di Timur Tengah karena mampu melampaui perbatasan dan menyerang target jarak jauh di negara Teluk Arab. Menjadi mediator dalam konflik ini? Ya, ketika sudah terjadi seperti ini tentu memang sulit untuk berbicara soal mediasi ya. Kenapa? Karena ini Amerika Serikat dan Israel ini sudah melanggar garis merahnya Iran ya. Artinya ini sudah nggak main-main lagi. Pemimpin tertingginya loh yang dibunuh gitu. Jadi buat Iran ini sepertinya tidak ada kata mundur lagi. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menimpakan pembalasan ya kepada Amerika Serikat dan Israel.
Dan ditambah lagi Iran juga punya sekutu yang kuat ya, yang mampu melakukan serangan dengan masif, yaitu Hizbullah. Dan kita tahu juga ada di Yaman, Ansarullah Yaman juga sudah menyatakan akan membantu, dan Ansarullah Yaman ini bahkan juga punya posisi yang unggul juga dari sisi bahwa dia mampu menutup Laut Merah. Nah ini kan juga akan semakin mengganggu suplai logistik dunia. Belum lagi kita bicara soal milisi-milisi di Irak. Ya, milisi-milisi di Irak ini punya kemampuan untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan punya kemampuan untuk mengirimkan drone tempur ke arah Israel. Nah, dengan situasi seperti ini, sulit berpikir untuk memikirkan bahwa Iran mau untuk duduk di meja perundingan, karena Iran sekarang sedang di atas angin. Nah, kemungkinannya seperti apa? Satu-satunya pilihan sebenarnya saya pikir ya, Iran mau menghentikan serangan adalah kalau dari Amerika Serikat sendiri menyatakan berhenti untuk menyerang gitu ya. Artinya kan Iran itu kan bertahan ya, bertahan karena dia diserang, dia membalas. Berarti ketika alasannya sudah tidak ada lagi, jadi ketika Amerika Serikat dan Israel menghentikan serangan, ya Iran akan menghentikan serangan. Sekarang berarti kan bolanya ada di Amerika ya. Amerika masih terus mau melanjutkan kesalahan ini dengan resiko yang seperti sekarang, keuangannya atau APBN-nya berdarah-darah seperti sekarang karena banyak sekali ya biaya yang harus dia habiskan, atau iya, mengambil jalan yang realistis, ya, pilihan-pilihan yang rasional, yaitu berhenti untuk perang. Dan apalagi perang ini juga sebenarnya bukan buat kepentingan Amerika ya. Kembali Amerika menyerang ini sebenarnya adalah demi Israel, bukan demi Amerika Serikat sendiri. Baik. Lalu apakah PBB masih memiliki peran yang signifikan? Lalu bagaimana dengan BOP dan bagaimana pula dengan posisi kekuatan global lain seperti China dan Rusia dalam konflik ini? Dari sisi PBB saya pikir ini ya memang sudah ada upaya untuk sidang Dewan Keamanan, tapi kan masalahnya di Dewan Keamanan itu ada Amerika Serikat sendiri ya. Amerika Serikat yang menjadi agresor dan dia ada di dalam Dewan Keamanan, tentu dia akan memveto keputusan-keputusan yang ia anggap merugikan kepentingannya gitu ya, sehingga sulit untuk berharap pada PBB. Tapi bukan berarti PBB tidak ini ya, artinya bukan berarti PBB ditinggalkan begitu saja. Saya pikir negara-negara perlu tetap mempertahankan forum PBB ini untuk menggalang dukungan semaksimal mungkin kepada Iran sebagai korban dari agresi, dan menekan Amerika Serikat dan Israel yang melakukan agresi sebagai agresor ini. Dan dari sini ya, dari kita melihat betapa PBB tidak berdaya, meskipun juga ada peluang kalau negara-negara kompak ya untuk melakukan sebuah tindakan nyata, kita bisa melihat apalagi BOP gitu ya, apalagi BOP yang dipimpin oleh Trump dan aturan-aturannya ditetapkan oleh Trump. Trump itu punya hak veto. Ya sama sekali tidak ada harapan dari BOP ya. Board of Peace, Dewan Perdamaian, tapi justru ketuanya melakukan agresi kepada sebuah negara yang berdaulat. Jadi tidak bisa diharapkan juga BOP. Insiden ini terjadi pada Selasa malam. Api telah berhasil dipadamkan oleh pihak berwenang dan dilaporkan tidak ada korban jiwa. Pejabat Amerika Serikat dan pemerintah Dubai menjelaskan bahwa sebuah drone menabrak tempat parkir kantor konsulat Amerika Serikat. Sedangkan media pemerintah Iran melaporkan bahwa drone mereka berhasil menghantam kantor konsulat Amerika Serikat. Sebuah rekaman video menunjukkan momen ketika pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sebuah rudal di atas kota Erbil di Irak Utara. Rudal-rudal ini diketahui menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Bandara Erbil di wilayah Kurdistan, Irak.
Selain menggunakan rudal, serangan juga dilakukan dengan menggunakan drone dan diklaim oleh kelompok yang dikenal sebagai Saraya Aulia Al-Dam yang beroperasi di bawah naungan kelompok perlawanan Islam di Irak. Serangan ini pun diklaim sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada Sabtu lalu. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab merilis dilakukan oleh pemerintah di sana untuk melindungi warganya. Kalau peningkatan keamanan mungkin nggak terlalu berasa ya, tapi yang jelas hari ini ada sebaran untuk stay lagi di dalam ruangan kayak gitu.